Kembali di Sehat di Tengah Pandemi, kita masih bergabung dengan Dr. Niko Mangyeni saat ini, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kita akan jawab telepon ya dok, di bagian ini. Yang pertama dari Semarang ada Ibu Lim. Selamat pagi Ibu Lim. Selamat pagi. Pagi Ibu Lim, silakan. Silakan Bu pertanyaannya. Saya kan habis swab. Iya Ibu. Ya Bu, bisa diulang? Swab hasilnya negatif, PCR-nya. Oke. Oh, swab. Oke. Tapi kok ada reaktif, kenapa ya? Bagaimana Bu? Maaf. Rapid testnya reaktif begitu ya dok? Ya. Maaf Bu Lim. Iya. Oke, itu saja Bu Lim pertanyaannya? Oke, nanti dokter mungkin juga bisa menjelaskan. Kita ke Pak Bambang di Surakarta. Terima kasih Bu Lim sudah menghubungi kami. Ke Pak Bambang, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Kompas TV dan selamat pagi bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Di saat masa pandemi virus corona sekarang ini, BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyarankan agar pasangan suami istri menunda rencana hamil dengan alasan rentan terhadap paparan virus corona. Karena menurut BKKBN bahwa orang hamil itu pasti daya tahan tubuhnya menurun. Ini persis seperti yang dikatakan Dr. Komang tadi. Nah, anehnya BKKBN juga menyatakan bahwa selama masa pandemi virus corona ini jumlah kehamilan justru meningkat. Nah, per awal Juni lalu saja ada 400.000 kehamilan tak direncanakan. Pertanyaannya adalah, satu, apakah benar orang hamil itu rentan terhadap virus corona? Kenapa? Yang kedua, bagaimana keamanan dengan yang mereka sudah terlanjur hamil? Yang ketiga, kenapa di saat pandemi kok kehamilan justru meningkat? Apa ini karena pengaruh lockdown terus Bapak Ibu itu pada di rumah, terus hanya hiburannya seperti itu, ataukah pelayanan kontrasepsinya juga terhambat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pelayanan kontrasepsi itu menarik juga Pak Bambang. Terima kasih sudah menghubungi kami. Baik, mungkin mau langsung dijawab. Bu Lim, pertanyaannya cukup general sebenarnya. Mengapa kalau tes swab bisa negatif padahal kalau di rapid test reaktif begitu? Oke. Ya, jadi kita lihat dulu rapid testnya yang diperiksa apa, ya ada IgG atau IgM yang positif. Ya pada rapid test yang PCR-nya dengan negatif, dengan IgM yang positif, misalnya mungkin dia pada early stage ya, gitu, pada awal infeksi. Tahap awal memang infeksi, itu harus betul, jadi harus diulang pemeriksaannya. Tapi kalau memang ternyata IG-nya yang negatif, yang positif, mungkin dia sudah lampau atau menjelang sembuh pada saat pemeriksaan tersebut, gitu. Jadi memang tetap harus pemeriksaan ulang, tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Kalau memang ada hasil yang positif, tetap dilakukan isolasi mandiri dulu ya Bu ya. Tapi kalau sudah ada tes swab yang negatif, apakah itu lebih bisa dipegang begitu dok dibandingkan dengan hasil rapid test? Enggak juga, ya. Karena yang kita periksa kan di daerah hidung dan tenggorok ya, jadi itu juga ketepatannya tidak 100% gitu. Jadi memang harus perlu pengulangan, terutama yang bergejala mungkin harus segera diobati dan memang harus isolasi mandiri selama masih ada salah satu tes yang positif. Oke, harus ada pengulangan. Kita ke jawaban atau pertanyaan dari Pak Bambang. Ini mungkin dokter bisa menjawab juga. Apa benar dok? Dokter sendiri sebagai dokter kandungan mendapatkan bahwa semakin tinggi justru mereka yang saat ini dalam kondisi hamil begitu, jumlah kehamilannya? Iya. Betul sekali. Jadi angka dari BKKBN itu betul sekali terjadi peningkatan sekitar 10% ya, atau 400.000 kehamilan per bulan Mei kemarin gitu. Memang anjuran dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia maupun BKKBN memang dianjurkan untuk menunda kehamilan. Tapi sekali lagi itu kan hak asasi manusia ya. Ya mungkin dipertimbangkan bahwa memang pada ibu hamil terjadi imunokompromis atau daya tahan tubuh yang menurun gitu. Jadi memang rentan terhadap virus, sama aja juga seperti anak-anak maupun orang tua gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami betul. Boleh hamil, hanya harus tahu bahwa risikonya tinggi, terutama bila mungkin ibunya di rumah saja, tapi kalau anggota keluarga dari rumah masih keluar masuk rumah ya risiko kan tetap ada ya. Oke, jadi itu melanjut juga ke pertanyaan kedua. Lalu bagaimana kalau memang sudah dalam kondisi hamil agar tetap aman dalam kondisi sekarang ini? Ya, jadi pemeriksaan kehamilan tidak seperti biasa lagi nantinya. Ya mungkin awal kehamilan kita pastikan dulu bahwa kehamilannya ada di dalam atau di luar kandungan. Untuk trimester pertama cukup hanya 1 kali. Terus nanti trimester kedua mungkin kita evaluasi lagi untuk memastikan perkembangan janin. Atau adakah kelainan pada janin, ya berat badan bayi atau keadaan ibunya sendiri bagaimana. Apakah ada hipertensi atau diabetes dalam kehamilan, itu yang kita evaluasi. Nah kemudian nanti yang ketiga hanya menjelang persalinan aja.
gitu. Jadi 3 kali jadi, kunjungan saja begitu, Dok? Iya, 3-4 kali kunjungan. Kecuali ada keluhan yang emergensi seperti perdarahan, mual muntah berlebihan ya sampai tidak bisa makan sama sekali. Kemudian ada kontraksi, kejang mungkin pada ibu hamil, pusing berlebihan, nyeri ulu hati, pandangan mata kabur. Nah, itu tanda-tanda awal preeklamsia harus kita evaluasi betul, jangan ragu untuk rumah sakit. Karena rumah sakit juga ada jalur-jalurnya ya, untuk non-COVID atau COVID itu sudah ada jalurnya, di depan ada screening yang ketat betul. Jadi kalau memang emergensi tidak perlu khawatir untuk rumah sakit. Oke, mungkin dokter bisa menceritakan juga singkat saja dalam prakteknya tadi kan dikatakan kunjungan mungkin hanya 3-4 kali selama masa kehamilan. Adakah seperti kunjungan virtual begitu yang selama ini dilaksanakan dan seberapa sering itu dilaksanakan? Betul, itu sangat sering dilakukan ya karena pasien dengan mudahnya bisa menjangkau dokter. Selain memang punya mungkin nomor WhatsApp-nya dokter sendiri ya, atau mungkin konsultasi telemedicine ya, hampir semua rumah sakit sekarang sudah menyediakan layanan telemedicine, jadi bisa mendaftar ke rumah sakit untuk dapat konsultasi dengan dokter secara daring. Oke, dan alasannya tadi dikatakan oleh Pak Bambang, walaupun mungkin kalau alasannya harus kita tanyakan pada masing-masing orang tua atau calon orang tua tersebut, tapi itu menarik juga, apakah ada kesulitan untuk penyediaan kontrasepsi? Apakah dokter merasa itu menjadi salah satu alasan? Betul, sebagian besar pasien bilang gitu. Jadi takut untuk ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas, ya. Jadi terlambat beli pil KB misalnya. Jadi tidak suntik lagi gitu. Terus kemudian beli kondom misalnya, itu juga harus keluar rumah kan. Padahal sih bisa online ya. Pil kontrasepsi maupun kondom bisa online sebenarnya. Jadi ya itu tadi mungkin karena kekhawatiran atau mungkin memang saat ini konsentrasinya nggak ke situ gitu ya, karena semua expense kan dihitung ya, untuk begini kita semua juga mengalaminya gitu. Jadi untuk keperluan yang non esensial biasanya tidak dipikirkan, tapi ternyata efeknya jadi panjang ya. Oke, baik, terima kasih dokter atas waktunya pagi hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa kami melalui Sehat di Tengah Pandemi. Sehat terus, Dr. Niko Mangyani.